Hai, selamat datang kembali di channel Pelangi Inspirasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli saham yang akan IPO atau Initial Public Offering melalui eIPO. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dapat subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari Pelangi Inspirasi. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam apa itu IPO dan mengapa sebuah perusahaan mendaftarkan perusahaan mereka ke pasar modal, teman-teman bisa tonton video Pelangi Inspirasi berikut memahami cara kerja saham pada link di atas. eIPO atau Electronic Indonesia Public Offering merupakan sarana elektronik untuk mendukung proses penawaran umum saham perdana kepada publik. Sebelum saham perusahaan dicatat dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terdapat proses yang sering kita kenal dengan IPO atau Initial Public Offering atau penawaran umum. IPO atau penawaran umum ini merupakan proses penawaran saham perdana kepada publik atau pasar perdana, di mana investor yang berminat dapat melakukan pemesanan atas saham yang ditawarkan di pasar perdana. Setelah proses penawaran umum saham terdana, selanjutnya saham perusahaan dicatatkan di bursa dan saham tersebut dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia di pasar sekunder. Adapun dengan adanya eIPO ini, diharapkan proses penawaran umum melalui eIPO dapat memberikan manfaat antara lain: pertama, menyediakan akses yang luas dan mudah dijangkau bagi investor retail pada khususnya untuk berpartisipasi dalam pasar perdana, di mana sebelumnya investor retail memiliki akses yang terbatas untuk dapat berpartisipasi dalam pemesanan saham pasar perdana. Yang kedua, meningkatkan kesempatan investor retail untuk memperoleh alokasi penjataan saham perdana. Yang ketiga, memperluas partisipasi perusahaan efek sebagai selling agent dalam sebuah proses penawaran umum melalui eIPO, sehingga dapat memperluas juga kesempatan bagi seluruh investor untuk berpartisipasi pada sebuah penawaran umum. IPO yaitu Initial Public Offering atau dikenal juga dengan istilah Go Public adalah penawaran saham perusahaan untuk dibeli publik pertama kalinya. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh modal lebih besar dari para investor pasar modal. IPO merupakan sarana pendanaan usaha melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik. Jadi semua orang baik WNI maupun WNA dapat berinvestasi di perusahaan tersebut, asalkan mereka mempunyai akun rekening efek di perusahaan sekuritas di Indonesia. Jadi, salah satu syarat penting untuk bisa ikut membeli saham pada situs eIPO ini, teman-teman harus terlebih dahulu memiliki rekening saham di salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya untuk membuka rekening saham di perusahaan sekuritas, teman-teman bisa tonton video Pelangi Inspirasi berikut yang berjudul Cara Membuka Rekening Saham pada link di atas. Berikut ini langkah registrasi eIPO. Kita kunjungi website eIPO.id, kemudian pada bagian kanan atas teman-teman bisa lihat ada pilihan login dan register. Kita klik login kalau kita sudah pernah register, namun untuk kita yang belum pernah register, maka yang perlu kita lakukan adalah registrasi. Kita klik menu register, maka akan muncul menu investor registration. Kita isi email kita, kemudian kita pilih investor type individual atau institution. Kita klik individual, kemudian kita centang I'm not a robot. Setelah itu baru kita klik send. Maka kita akan masuk menu individual investor. Kita isi semua data. Masukkan nama lengkap teman-teman di kolom full name. Nationality pilih Indonesia sesuai dengan kewarganegaraan kita. Bagi teman-teman WNA, bisa pilih nationality sesuai dengan kewarganegaraan Anda. For foreigner, please choose the appropriate nationality by clicking the list. Pada saat kita pilih nationality Indonesia, otomatis kolom identitas berubah menjadi nomor KTP. Teman-teman isi nomor KTP teman-teman. Namun, untuk teman-teman WNA, yang diisi adalah nomor paspor Anda. For foreigner, type your passport number. Kita klik browse, kemudian upload foto KTP Anda untuk WNI dan foto paspor untuk WNA. Kita isi alamat kita, kemudian kita pilih provinsi tempat tinggal kita, kemudian kita pilih kota tempat tinggal kita.
kita isi nomor HP kita pada kolom mobile number. Pada kolom email kita masukkan nomor email kita. Kemudian kita klik birth date, kita masukkan tanggal lahir kita. Kemudian kita juga select gender kita, female perempuan atau male laki-laki. Jangan lupa kita juga harus klik I hereby declare that the above information is true and correct. Setelah semua itu selesai, maka kita klik tombol send. Kemudian kita klik I agree pada term and condition-nya. Teman-teman bisa baca dulu term and condition-nya, baru teman-teman klik I agree. Akan muncul registration detail. Nah, kita klik register, maka akan muncul informasi your data has been saved. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita buka email kita untuk mengecek proses registrasi eIPO. Kita cek email dari Electronic Indonesia, Investor Authentication Registration Link for Electronic Indonesia Public Offering. Hai, nama investor. Kita buka emailnya. Kita klik link yang dikirim dari email tersebut. Kemudian muncul menu Send OTP, maka kita klik Send. Kemudian masukkan OTP yang telah terkirim ke nomor HP yang kita daftarkan untuk eIPO. Setelah itu baru kita klik Send. Kemudian kita diminta untuk membuat password. Teman-teman masukkan password dan verifikasi ulang password yang telah kita masukkan tadi. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah untuk pembuatan password ini diwajibkan minimal 6 karakter dan harus terdiri dari satu angka, satu huruf spesial seperti $, ataupun persen dan lain-lainnya. Kemudian harus ada 2 huruf kecil dan juga 2 huruf besar minimal. Setelah new password dan verify new password kita isi, kita klik send. Selanjutnya, Anda akan masuk ke halaman profile. Pada sebelah kanan ada My Securities Brokerage. Kita klik broker, maka akan muncul request your SRA. Kita klik I have an SID, Single Investor Identification. Kemudian kita klik send. Kemudian muncul choose securities brokerage. Pada partisipan kita masukkan nama broker ataupun perusahaan sekuritas di mana teman-teman telah membuat akun saham. Pada SID kita masukkan Single Investor Identification kita yang telah kita dapatkan pada saat kita membuat akun saham tersebut. Kita klik I agree that the securities brokerage I choose may contact me by phone or email that I have registered. Kemudian kita klik send. Selanjutnya kita menunggu email konfirmasi dari broker atau perusahaan sekuritas yang kita masukkan tadi. Kita akan mendapatkan email dari Electronic Indonesia Public Offering dengan subjek Investor Request Authentication bahwa pengajuan kita sedang diproses oleh broker ataupun perusahaan sekuritas yang kita masukkan. Setelah itu kita akan mendapatkan email dari Electronic Indonesia Public Offering dengan subjek Investor Authentication. Kita bisa lihat status pengajuan kita di sini. Kita lihat bahwa dari isi emailnya bahwa proses pengajuan telah terverifikasi oleh broker ataupun perusahaan sekuritas yang kita masukkan. Setelah itu, kita akan mendapatkan informasi-informasi mengenai peluang investasi melalui IPO perusahaan yang baru akan listing di Bursa Efek Indonesia melalui email yang kita daftarkan tersebut. Ataupun kita bisa lihat langsung melalui situs eIPO. Selanjutnya kita akan login ke situs eIPO. Kita masukkan email dan password yang telah kita buat tadi. Kita klik I'm not a robot. Kemudian kita klik tombol login. Maka akan muncul aneka saham-saham yang akan IPO ataupun sudah selesai IPO maupun saham yang sedang dalam masa book building ataupun bahkan IPO yang batal. Di sebelah kanan sudah terlihat status pedagang perantara efek statusnya terverifikasi. Untuk memesan IPO, kita lihat daftar saham yang bisa dipesan. Kita pilih saham yang ingin kita pesan, kemudian kita klik More Info, info lebih lanjut. Maka kita akan masuk ke halaman perusahaan yang akan IPO. Teman-teman bisa download prospektus maupun additional information untuk mengetahui lebih lanjut saham perusahaan yang akan dipesan saham IPO-nya. Di sebelah kanan ada tombol
place order atau pesan. Kita klik tombol place order ataupun pesan ini, maka teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi sekuritas tempat Anda memiliki akun saham. Kita masukkan harga sesuai dengan range harga yang tertera. Kemudian kita masukkan jumlah order quantity dalam jumlah lot. Nah, berapa lot yang kita mau pesan, maka otomatis akan muncul total dana yang harus teman-teman siapkan untuk pembelian saham IPO tersebut. Setelah itu kita klik tombol send. Maka kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP. Kode OTP dikirim ke nomor HP yang kita daftarkan. Setelah kita memasukkan kode OTP, maka proses pemesanan selesai. Kita dapat mengecek status pemesanan kita di menu order aktif atau active order, dan kita pun akan mendapatkan email proses perkembangan order ataupun pesanan kita. Selanjutnya, kita harus melakukan verifikasi pesanan apabila telah disetujui. Bila pesanan kita telah disetujui, kita klik I have already read the prospectus. Bila kita, investor, tidak melakukan konfirmasi sampai batas akhir konfirmasi pada hari terakhir masa offering, maka pesanan tersebut akan di-drop, artinya pesanan Anda dibatalkan. Bila kita sudah konfirmasi, maka akan tertera, investor telah mengkonfirmasi pesanan ini dan telah membaca prospektus. Selanjutnya, kita bisa pantau status penjatahan di menu Active Orders atau Order Aktif. Adapun status penjatahan terdiri dari Allotted, artinya mendapatkan penjatahan. Yang kedua, Allotted with Scale Back, artinya mendapatkan penjatahan yang disesuaikan. Ketiga, Not Allotted, tidak mendapatkan penjatahan. Yang keempat, Not Carry Over, pesanan tidak diteruskan untuk proses penjatahan. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus menyediakan dana sesuai dengan pesanan, yaitu sebesar pesanan IPO yang kita masukkan. Pastikan dana sudah tersedia di saldo RDN kita paling lambat T-1 sebelum masa penawaran berakhir. Setelah proses book building selesai, maka didapatkan harga final, sehingga total dana yang akan ditarik bila penjatahan disetujui adalah sebesar jumlah total pemesanan dikali dengan harga finalnya. Contohnya, 340 dikali 2.800 lot, sehingga total dana yang diperlukan sebesar 95.200.000. Maka pada saat proses penjatahan, dana sebesar 95.200.000 ini akan ditarik terlebih dahulu. Bila dana tidak tersedia, maka alokasi ditolak. Sedangkan bila ternyata penjatahan yang kita dapatkan hanya sebagian, contohnya cuma 412 lot dari total pesanan 2.800 lot, maka sisa dana pembelian saham IPO akan dikembalikan ke saldo RDN kita. Pada saat saham IPO telah mulai diperdagangkan di bursa, maka teman-teman bisa bersiap-siap untuk tentukan posisi. Apakah teman-teman mau simpan sahamnya atau mau take profit. Contoh yang pertama adalah saham BMHS. Pada hari pertama diperdagangkan, harga saham naik 25% dari harga IPO 340 menjadi 424. Dengan modal 412 lot, didapatkan keuntungan gross 3.460.800 sebelum dipotong fee jual. Pada hari yang kedua, harga naik 25% lagi menjadi 530, sehingga keuntungan gross teman-teman bisa lihat di sini 7.828.000. Dan pada hari yang ketiga, ternyata harga masih naik 25% menjadi 660, sehingga keuntungan gross menjadi 13.184.000 dengan modal 412 lot saham yang sama ya. Nah, pada hari yang keempat, ternyata harga masih naik 25%, meskipun sudah mulai ada swing harga sampai turun 775. Namun akhirnya harga ditutup di harga 825, sehingga keuntungan dengan modal 412 lot saham menjadi 19.982.000 rupiah. Harga saham mungkin masih akan terus naik ataupun bahkan bisa turun. Namun kita bisa tentukan risikonya, apakah sudah cukup atau kita mau realisasikan sebagian. Pada saat ini saya sudah realisasikan keuntungan di harga 825. Sebagai catatan, tidak semua saham IPO berhasil naik tinggi. Contoh lainnya adalah
Saham IPO Archie pada hari pertama sempat harganya naik sampai Rp850 dari modal harga IPO 750. Namun harga ditutup di 755. Cuma naik Rp5 dari harga IPO. Bahkan pada hari berikutnya turun dan tetap di harga IPO 750. Jadi kalau teman-teman melihat pergerakan sahamnya, teman-teman sempat bisa jual di harga 800 sampai 850. Bila teman-teman sudah menjualnya, maka teman-teman sudah mendapatkan keuntungan. Namun bila belum, maka teman-teman bisa tunggu sampai harga sahamnya naik. Demikianlah cara membeli saham IPO melalui eIPO. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video Pelangi Inspirasi berikutnya.